Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi yang kemarin, sholat sunnah. Sholat sunat ada yang berjamaah, ada yang munfarid atau sendiri. Sholat sunnah berjamaah kemarin ada sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat kusuf gerhana matahari, sholat khusuf, sholat gerhana bulan, sholat istisqa. Sekarang sholat sunat munfarid, sholat sunnah yang dilakukan secara sendiri. Yang pertama ada sholat rawatib, yang kedua ada sholat tahiyatul masjid, yang ketiga ada sholat istikharah. Sholat rawatib artinya menyertai, dalam arti sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Jadi setelah sholat fardu ada sholat sunat, atau sebelum sholat fardu ada sholat sunat. Itu yang dinamakan sholat sunnah rawatib. Dan sholat sunnah rawatib ini dilakukan secara munfarid atau sendiri. Sholat sunnah rawatib ini ada dua macam. Satu, sholat rawatib mu'akkadah. Yang kedua, sholat rawatib ghairu mu'akkadah. Saya ulangi, yang pertama sholat rawatib mu'akkadah. Yang kedua sholat rawatib ghairu mu'akkadah. Artinya yang pertama sholat rawatib mu'akkadah yang sangat-sangat dianjurkan ya. Kalau yang kedua ghairu mu'akkadah berarti cukup atau kebalikannya dari mu'akkadah. Yang pertama sangat dianjurkan, yang kedua tidak. Ya tetap semuanya sunnah, tetap semuanya mendapatkan kesunahan pahala. Sholat rawatib mu'akkad ini ada 10 rakaat atau ada 5 tempat. Yang pertama 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, ketiga sesudah sholat maghrib, keempat sesudah sholat isya, dan yang kelima sebelum sholat subuh. Sedang sholat rawatib ghairu mu'akkadah ini ada 4 tempat. Ada 4 tempat. Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur. Yang kedua 2 rakaat sesudah zuhur. Yang ketiga 4 rakaat sebelum asar. Yang keempat 2 rakaat sebelum maghrib. Jadi untuk ghairu mu'akkadah ada 4 tempat. Kalau ghairu mu'akkadah sebelum dan sesudah zuhur ada, demikian juga yang sholat rawatib mu'akkadah sebelum dan sesudah zuhur juga ada. Sehingga prakteknya kalau kita melakukan sholat sunnah rawatib mu'akkadah dan ghairu mu'akkadah, sebelum zuhur ada sholat sunnah 4 rakaat, yang 2 rakaat sholat rawatib mu'akkadah, yang 2 rakaat sholat rawatib ghairu mu'akkadah. Demikian juga sesudah sholat zuhur ada 4 rakaat, 2 rakaat sholat sunnah rawatib mu'akkadah, yang 2 rakaat lagi sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkadah. Jadi yang paling banyak di sholat zuhur.
Dilihat dari sholat sunat rawatib muakkadah dan ghairu muakkadah, kita tahu bahwa untuk sholat sunnah sesudah subuh, saya ulangi, sholat sunnah setelah sholat subuh dan setelah sholat asar tidak ada. Jadi setelah kita sholat asar tidak disunahkan sholat sunat, dan setelah sholat subuh juga tidak disunahkan sholat sunnah. Kemudian untuk sholat sunnah rawatib, jika dikerjakan sebelum sholat fardu itu dinamakan qobliyah. Kalau dilaksanakan setelah sholat fardu namanya ba'diyah. Ada sholat sunat rawatib qobliyah, ada sholat sunnah rawatib ba'diyah. Kalau dikerjakan setelah sholat fardu namanya ba'diyah. Kalau sholat sunatnya sebelum sholat fardu namanya qobliyah. Adapun cara pelaksanaannya sama seperti umumnya sholat. Hanya saja niatnya. Untuk niat sholat sunnah rawatib, usolli sunnatan qobliyata dhuhri raq'ataini lillahi ta'ala. Contoh sholat sunnah qobliyah zuhur. Atau ba'diyah, usolli sunnatan ba'diyah. Usolli sunnatan ba'diyata zuhri raq'ataini lillahi ta'ala. Demikian juga untuk qobliyah ba'diyah selain sholat zuhur, sama. Tinggal mengganti qobliyah ba'diyahnya atau tinggal mengganti sholat fardunya. Oke, selanjutnya sholat sunnah munfarid. Yang kedua sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Saya ulangi, sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Jadi setiap masuk masjid kita disunahkan untuk sholat sunnah sebelum kita duduk. Jadi sholat sunnah tahiyatul masjid ini merupakan rangkaian adab etika memasuki masjid. Jadi ketika kita masuk masjid, jangan langsung duduk, tapi kita melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Adapun pelaksanaannya sama seperti biasanya sholat sunnah lainnya. Untuk niat, usolli sunnatan tahiyatul masjidi raq'ataini lillahi ta'ala. Jadi kapanpun ketika kita masuk masjid tentu harus kondisi suci ya. Masuk masjid kita melakukan sholat sunnah. Misalkan kita mau jamaah, ketika belum dimulai jamaahnya kita masuk, kita melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian sholat sunnah qobliyah lah. Itu contoh pelaksanaannya. Kalau kita masuk masjid ternyata jamaah sudah dimulai, maka kita langsung jamaahnya. Oke, selanjutnya sholat istikharah. Yang ketiga sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat yang dengan maksud untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menentukan pilihan terbaik di antara dua pilihan atau lebih. Jadi sholat istikharah ini sebenarnya hampir sama dengan sholat hajat. Bedanya kalau istikharah tertuju pada suatu keinginan atau cita-cita yang sudah nampak adanya.
tetapi masih ragu-ragu dalam menentukan pilihannya. Sedangkan sholat hajat tertuju pada sebuah keinginan yang belum kelihatan akhir dan tujuannya. Waktu yang terbaik di dalam melaksanakan sholat istikharah adalah saat mulai pertengahan malam yang akhir, sebagaimana waktu sholat tahajud. Untuk pelaksanaan sholat istikharah sebagaimana sholat biasa, dan setelah selesai sholat dilanjutkan dengan membaca doa istikharah. Adapun untuk niatnya, usolli sunnatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Jadi sama seperti biasa sholat sunnah lainnya, tinggal niatnya. Sholat istikharah hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang yang sedang membutuhkan untuk menentukan pilihan. Jadi kalau kita punya pilihan, bingung mana yang terbaik, maka kita sangat-sangat dianjurkan untuk sholat sunnah istikharah. Baik, selanjutnya untuk yang ketiga, sholat sunnah yang pertama tadi berjamaah, yang kedua sholat sunnah munfarid atau sendiri, yang ketiga ini sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Artinya boleh dikerjakan berjamaah, boleh dikerjakan sendiri. Yang pertama adalah sholat tarawih, yang kedua sholat witir, yang ketiga ada sholat tahajud, yang berikutnya ada sholat tasbih, kemudian yang keberapa tadi? Ada satu tarawih, witir, 3 sholat tahajud, dan yang keempat sholat tasbih. Sholat tarawih sering kita laksanakan ketika bulan Ramadan berjamaah di masjid. Akan tetapi boleh kita lakukan di rumah, boleh kita lakukan secara sendiri. Umumnya orang melakukan secara berjamaah. Ini tentu salah satu manfaatnya kalau berjamaah itu terasa ringan karena ada temannya, dan juga karena sholat tarawih itu banyak jumlahnya. Kalau dilakukan secara berjamaah akan terasa ringan. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Selain sholat tarawih ada sholat witir ya. Sholat yang dilaksanakan biasanya kalau Ramadan setelah sholat tarawih. Kalau tidak Ramadan ya berarti sholat di malam hari. Boleh dilakukan ketika sebelum tidur atau sesudah tidur dulu baru bangun melaksanakannya. Tentu waktunya di malam hari setelah sholat isya dan sebelum fajar. Sholat witir ini sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil. Jumlahnya 1, 3, 5, 7, 9 atau 11. Jadi paling banyak 11 rakaat. Jumlahnya semuanya ganjil. Paling sedikit 1. Hukum melaksanakan adalah sunnah muakkadah juga. Sangat dianjurkan. Berikutnya sholat tahajud. Sholat sunnah muakkadah hukumnya. Sholat sunnah yang sangat dianjurkan dan dilaksanakan pada malam hari. Sholat tahajud adalah bagian dari qiyamul lail atau sholat malam yang merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman-Nya Quran surah Al-Isra ayat
79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi sholat tahajud ini pelaksanaannya juga tidak jauh berbeda dengan sholat sunnah lainnya. Pelaksanaannya di malam hari setelah sholat isya sampai sebelum fajar, dan tentu setelah tidur. Jumlahnya paling sedikit 2 rakaat, paling banyak tidak dibatasi. Dan pelaksanaannya seperti tadi, untuk sholat sunnah ini boleh sendiri, boleh berjamaah. 4. Adapun niatnya usolli sunat tasbihi arba'a rakaati lillahi ta'ala, atau usolli sunat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Pelaksanaannya pada waktu setelah membaca surat Fatihah dan surat pendek, tasbihnya 15 kali. Setelah ruku, ketika ruku 10 kali. Iktidal, setelah baca doa iktidal, baca tasbih 10 kali. Sujud yang pertama 10 kali, duduk di antara dua sujud 10 kali, sujud yang kedua juga 10 kali. Ketika akan berdiri untuk rakaat yang kedua, duduk dulu atau duduk istirahat. Ini membaca 10 kali. Demikian untuk rakaat yang kedua sama dilakukannya. Kemudian untuk yang terakhir setelah baca tasyahud, ini tasbih 10 kali. Jadi jumlahnya 75 setiap satu rakaat. Kalau 4 rakaat kali 4 berarti 300 kali bacaan tasbih. Itu tadi untuk sholat-sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid sendiri atau yang dilakukan secara berjamaah ataupun sendiri. Semoga kita bisa melaksanakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.